Ibu biar bisa nih ngebungkus ya. Ntar kalau ada orang meninggal, yang meninggalnya banyak, sementara amil nangan hiji, maka ibu bapak harus bisa ngebungkus masing-masing. Bungkus, guys. Abong tuh bisa nabungkus. 3 helai. 1 helainya Pak, itu harus bisa menutup seluruh badan mayit. Nah, ngenahnya. Tenang kan? Dah, ngenah gitu. Nah, iya, paling ngenah ya dikubur. Ibu ke pesen lamun mamah maot leungeunna kitu hayang kieu nya supaya ngeunah. Coba kalau begini, Pak. Nah, ngeganjel. Teu ngeunah. Ngeganjel capek pegel. Mangkaning nungguan kiamat. Penutupan mayit cukup batas auratnya saja. Mana aurat laki? Dari pusat sampai lutut geus bungkut, dari mulai pusat sampai ke lutut geus. Kita nggak bicara sunnah dulu, kita bicara sah atau tidak. Jadi batas minimal itu Pak, di dalam takfinul mayit ma yasturul aurat faqat, cukup nutupin aurat mayit. Wala yajibu zaidan ala ma yasturul aurah, maka tidak wajib dari anggota selain anggota aurat. Jadi yang wajib menutup aurat. Sebab ada hak Allah, ada hak mayit. Kalau hak Allah cukup batas aurat. Kuburkan sante. Enggak sesuai talianku ikat sama kain segini Pak. Itu dosa. Adapun lihakil mayit, bagi hak mayit batas minimal saubun ya'ummul mayit, pakaian yang menutupi seluruh badan mayit. Enggak salapis baik. Kira-kira kalau kita mengkafani mayit selapis doang, menutupi seluruh jenazah, sah enggak Pak? Sah. Itu alal aqal, batas minimal. Batas minimal. Yang penting sah. Cukup selapis yang menutupi seluruh badan mayit. Sawaun akana rajulan au imra'atan, baik laki-laki atau perempuan itu boleh. Jadi kalau orang rawalintah mau membungkus mayit salembar sah teu Bu? Sah. Enggak usah salembar. Sah. Cuman tidak mendapatkan fadilah sunnah yang sempurna. Itu baru yang paling minimal, alal akal, ay aqallut takfin, akmalul kafan, adapun paling sempurnanya mengkafani. Ya, yang pertama kita bicara kain kafan dulu, Pak. Dikatakan di dalam kitab, la yajuzu takfinul mayyit illa bima kana yajuzu lahu lubsuhu hal hayatihi. Ini rumus nih. Ini rumus mana? Tidak boleh mengkafani mayit illa bima kana yajuzu lahu lubsuhu hal hayatihi, kecuali dengan sesuatu yang halal ketika dipakai saat hidup. Ya rumus ya. Naon rumusnya? Tidak boleh mengkafani mayit kecuali dengan sesuatu yang halal dipakai tatkala hidup. Ditanya kusim kuring bapak-bapak, kira-kira kalau ada orang mati dibungkus make jas boleh nggak? Jas? Nggak suku jas pakai jas, pakai dasi, celana panjang, boleh nggak?
Sah enggak? Boleh. Menang. Sebab rumusnya apa? Yang halal dipakai ketika hidup. Rumus ya. Pakaian yang halal dipakai ketika hidupnya boleh dipakai ngebungkusnya. Pakai batik menang tuh. Kali kita mau cari sensasi, pakai batik. Sebab kita penggemar batik nasional Indonesia. Pakai batik boleh nggak Pak? Pakai baju batik boleh nggak? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena batik halal dipakai tatkala hidup. Bapak pakai batik ketika hidup boleh nggak? Berarti ngapanin pakai batik boleh nggak? Rumus. Kita bicara boleh, bukan bicara sunnah dulu. Menang ente pakai batik, menang ente pakai jas. Gaya amat eta mayit, meni make jas, jika nurek kawin wae. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Sah apa nggak? Rumusnya kain kafan itu tidak boleh kecuali yang halal dipakai tatkala hidup. Itu rumus, Pak. Maka haram mengkafani bagi laki-laki biharirin dengan sutra. Saya tanya, bapak-bapak pakai sutra halal tuh, Pak? Bapak-bapak ketika hidup pakai baju di sutra halal haram? Haram. Bapak-bapak haram pakai baju dari sutra. Nggak boleh Bapak. Ibu-ibu boleh. Karena bapak-bapak ketika hidup haram pakai sutra, maka ketika mati juga haram dibungkus pakai. Kenapa haram? Karena sutra haram dipakai tatkala hidup. Eta rumus. Jadi Bu, nu ngaranna kain kapan mah bukan cuman kain putih. Ya. Pakai jas menang tuh. Pakai batik. Pakai anduk. Mandi sugan. Abu muni make anduk aing mah. Sugan gitu. Rek make anduk teu naon. Make spray. Meunang make spray. Pakai terpal. Ngaco sih. Meni make terpal. Maka sutra haram buat bapak-bapak jadi bungkus. Karena waktu hidup sutra haram. Makanya kata Nabi, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li unathihim. At-Tirmidzi. Ini riwayatnya banyak, Pak. Dalam riwayat An-Nasa'i, uhilla adh-dhahab wal harir li unasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Dihalalkan emas dan sutra bagi para wanita dan diharamkan sutra dan emas bagi bapak-bapak. Jadi Pak, ada dua perhiasan yang haram dipakai bapak-bapak. Maaf, satu sutra, yang kedua emas. Haram Pak. Laki-laki nggak boleh pakai sut, yang kedua nggak boleh pakai emas. Haram. Bapak haram pakai emas. Adapun ibu-ibu dihalalkan pakai emas, juga halal pakai sutra. Jadi bapak-bapak jangan pakai emas. Kalau mau pakai cincin, sunnatnya perak. Ya Pak, ya Pak. Iya perak ya, sunnah. Lelaki pakai perak. Sebab hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu pakai cincin dari perak min fiddah. Ya hadis sahih. Jadi Nabi Muhammad cincinna makanya bapak-bapak sunat pakai cincin dari perak. Marake cincin tuh. Ya Allah.
Pakai Pak. Boga cincin tak? Datang ke Imakula tuh. Loba cincin. Hayang tak? Hayang tak? Meuli. Aing ge meuli. Atuh dibagi-bagi mah beak pisan. Bagus-bagus cincin saya mah Bu tuh. Anu hejo, anu beureum, anu koneng, macam-macam. Kabumi bae mangga. Siapkeun we ta maharna. Ya Pak. Sunnah apa pakai cincin? Ikatannya apa yang sunnah? Min fiddah. Jadi bapak-bapak kalau mau pakai cincin jangan emas, tapi perak. Ibu-ibu mas perak juga boleh. Ini bapak-bapak pakai perak. Jadi Pak, Rasulullah pakai cincinnya fil hinsir. Ini begini Rasulullah. Hinsir mana? Rasul begini. Rasulullah memakai cincin itu ikatannya perak dan ada batunya. Ada batu, cuman di bawah begini tuh. Rasulullah kalau pakai begini. Di dia naon yang ngaranna ya? Cinggir, khinsir. Bahasa Arabnya khinsir, ya binsir. Bapak-bapak kalau pakai cincin supaya dapat pahala, makanya di sini Pak, dibalik batunya di bawah Nabi mah. Tuh begini tuh. Di tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Ada beberapa riwayat. Nabi kadang di kiri, kadang di kanan. Atau pil binsir di sini Bu. Makruh, makanya di sini. Makruh, dibenci. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, tadi hadis Bukhari. Apa kata kana khatamun nabi fi hadhihi wa asyara ila al-hinsir min yadil yusra. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah make khatamnya di sini nih, wa asyara ila al-hinsir. Ditunjuk isyarat di jari naon disebut nih? Jari, bukan jari manis ini. Kelingking, kelingking. Udah dilihat Pak? Bisa begini ya? Atau di jari apa ini? Di sini yang boleh di jari kelingking sama ibu bila pakai cincin sunatnya di dia naon ya? Cinggir, osok tara, boga cincina. Astagfirullah. Meuli cek. Awa duitna minta ka salaki ibu. Teu boga salaki. Astagfirullah. Beureun randa ieu. Masya Allah. Geuning kuloba randa di dieu mah. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtatama fi usbu'ai. Rasulullah melarang, memakruhkan pakai cincin di sini nih. Al-wusta wallati taliha. Jari tengah dan jari sebelahnya telunjuk. Jadi kalau pakai cincin, Pak, Bapak jangan di sini, Pak. Makruh. Makruh. Atau di sini nih. Di sini nih makruh nih. Ulah di dia ya. Makruh, dibenci. Tapi makruh tanzih. Makruhnya tidak bahaya. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya boleh-boleh saja. Cuman kurang afdal. Ya Pak. Jadi bapak-bapak kalau mau pakai cincin jangan tapi perak. Kalau ibu-ibu boleh enggak? Justru ibu-ibu sunnah pakai emas. Sunnah pakai emas. Pakai sutra, karena emas itu pakaiannya para wanita supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan mahal, supaya menarik, makanya pakai emas. Teboga emasnya, Mas Yanto aya. Mas Yanto we pakailah. Teboga emas mah. Eta mah beratna ge aya 80 kilo mah meureun.
Ditimbang teh Mas Yanto, Mas Tono, Mas Agus, loba. Eta mah berat, eta mah. Masya Allah. Bagaimana kalau emas suasa? Emas dicampur, emas suasa terang tuh Pak, emas suasa. Lapisan. Misalnya kan perak ya, di diana sok aya suasa koneng. Biasa bapak-bapak penggemar cincin pasti paham emas suasa, artinya emasnya cuma sekedar 20 atau 10 gram. Peraknya dominan. Ulama khilaf, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, tetap nggak boleh. Walaupun emas suasa, tetap ada emasnya, itu nggak boleh. Itu yang paling kuat ya. Ada yang mengatakan boleh. Jadi ulama khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi yang paling baik sebaiknya jangan dipakai emas suasa juga. Ulama beda pendapat. Saya megang yang melarang. Sebab tetap ada unsur zahab, ada unsur emasnya. Walaupun emasnya kadarnya cuma 10. Sedikit, tetap ngarana suasa, tetap ayah kadar emas. Maka kembali kepada asal hukum haram. Jadi bapak-bapak ketika mati dilarang pakai kain kafan dari sut. Kenapa sebab? Karena sutra haram dipakai ketika hidup. Eta geus rumus lah. Warnana kumaha warna? Terserah. Rek warnana beureum menang teu? Rek warnana koneng menang teu? Sugan ieu mah nya, sugan ieu mah aya orang-orang partai. Mentang-mentang partai PDI eta dibungkusna ku kain warna beureum. Menang teu? Boleh. Bapak-bapak kalau pakai baju warna merah boleh nggak ketika hidup? Berarti kalau mati di warna merah boleh nggak? Eta rumus guys. Rek make hejo menang teu? Rek make batik menang teu? Terserah ibu. Tapi sunnahnya nanti saya sunnahnya tetap putih ya. Kita nggak bicara sunnah dulu, boleh apa enggak, sah apa tidak, sunnah belakangan. Akmaluha, maka yang paling sempurnanya tadi kan minimal. Kain kafan minimalnya salembar ge menang, sah. Yang penting nutupan mayit. Ya misalnya mayit ya. Ya mayit. Ya salembar bae. Asal nu penting nutupan semua. Ya mungkus mayit lah ini. Ya mau contoh. Nah, menang teh salembar. Santa sah alal akal. Nu penting sah salembar. Atau sekedar nutup aurat. Lalaki ya huduna teu ditutup, sekedar nutup aurat. Teu naon. Itu alal akal. Ukuran sah, bukan ukuran sempurna. Sekarang kita bicara ukuran sempurna. Akmaluha ay akmalut takfin. Akmalul kafan. Paling sempurnanya mengkafani. Yang pertama, siapkan 5 tali. 5 tali. Buat di mana? Pala, terus dada, pinggul, dengkul, kaki. Itu lompat tuh. Saya catat. Kemudian siapkan 3 helai kain kafan. 3 helai. Kita bicara sunnah. 3 helai kain kafan. 3 helai. Jadi lelaki 3 lapis. Berapa bu? Ibu biar bisa nih ngebungkus ya. Ntar kalau ada orang meninggal, yang meninggalnya banyak, sementara amil nangan hiji, maka ibu bapak harus bisa ngebungkus masing-masing.
bungkus geus. Abong teu bisa na bungkus. 3 helai. 1 helainya Pak, itu harus bisa menutup seluruh badan mayit. Yang dijual di pasar kira-kira ukurannya berapa Pak? 180? 18 meter. Wah itu gede tuh. 20 meter. Cukup ya? Kalau misalnya ini kan 1 nih. Kalau bisa nutupin semua mayit cukup 3. Tilu ya. Ya Kak pakai aqua we ya, aqua tah. Kan misalnya tertutup misalnya. Ya dihitung hiji ya, dihitung hiji. Berarti bisa nutupan. Tapi kalau tidak bisa nutup, misalnya cuma 120. Teh cukup. Badan gede. Awaknya lintuh. Maka digabung aja, digabung. Dinaon sebut? Dilapis. Disusun. Nah. Ya dihitung hiji ya. 3 lembar karena temuat maka ditumpuk. Tuh. Ya dihitung 1 Pak. Bapak bikin lagi ntar. Berarti 9 lembar. 9. Siapkan 9 lembar. Atau kalau Bapak mau dijahit. Dijahit. Namun terrepot mah dijahit. Supaya muat. Atau diukur heula. Jadi solusinya kalau selembar cukup dihitung 1. Lamun teu cukup maka dilapis 3 lembar jadi 1. Diukur. Tapi biasanya gitu. Dan bagi laki-laki ditambah 2, gamis dan sorban. Gamis dan sorban, ya nyen gamis-gamisan ya. Lalaki, ya sebetulnya ini tadi udah cukup tuh 3 lembar, selembarnya cukup. Abdona 3 lembar, ditambah gamis jeung sorban, jeung calana jero. Nyen lain calana jero anu eta, nyen cangcut-cangcutan. Nyan baju kurung Pak. Disobek biasanya ieu ya. Nunggas-gas mah kitu tuh. Nah. Maafnya Bu. Tuh. Ieu ceritana mayit ya. Ieu mah panjang teuing mah. Ieu mah contoh ya. Nyan baju kurung. Ti kain kapan? Dijieun kieu tah. Disi begini Pak. Nah, baju kurung. Kan numpuk rapan gitu tah. Iya kan lapisan gitunya. Sama sorban. Sorban mah bikin aja Pak. Yang penting nutupin pala, di pala ditutupan sorban. Aya amil tuh. Amil enggak ada di sini amil. Lembur. Jadi Abdul 3 lembar kain, 3 lembar kafan, 1 baju kurung, ditambah lagi sorban. Kalau nggak ada sorban, kapas gitu. Amun sorban. Dan celana dalam, bikin aja tuh dari kain kafan, sempak-sempakan. Ya kan, gampang kan? Sempak-sempakan. Kamu tak bisa manggas kita sumpelkan gitu. Sumpelkan tak gitu tah. Dipopok. Bisa tuh? Bu, belajar nya ngabungkus. Besing ke amilna gering, nu paehna aya opatan. Oh nu ngabungkus kita mayit.
Gitu. Siapkan kapas, bubuk cendana, gahru. Nah biasa nu diperlukeun naon teh? Naon teh Pak? Kamper jeung naon teh saya? Stanggi gitu. Nah, aur-aur dah. Caranya bagaimana? Satu, kain kafan sunnah dibukurin, kasih bukur, kasih cendana atau kasih kapur barus atau yang wangi-wangi dah. Kalau biasanya Pak di sono tuh digarang, digahru. Ya, gahru nanti sebutnya buhur. Nah, supaya wangi di buhuran. Amun teu make minyak sengit. Make minyak wangi. Ditabur tuh. Biasanya ada ya Pak di pasar ya. Sepaketnya punya. Komplit. Komplit biasanya itu sudah disiapkan di situ. Posisi kain kafan menghadap kiblat. Pala di sana, kaki. Jadi ngabungkus mayit, pala di sana. Kakinya ke sana. Begitu. Itu sunnah di situ. Kalau di Madinah beda lagi, Pak. Utara selatan. Kalau di Madinah di mana? Kalau Madinah, Mekah utara selatan, Pak. Mekah utara ya? Mekah di sana apa di sana? Kalau Madinah? Oh, di selatan. Berarti Madinah itu selatan Mekah ya? Utara Mekah. Berarti kalau di Madinah beda dengan di kita. Kalau kita kan timur barat. Kalau di sana utara. Makanya buang hajatnya di ditu mah Bu, beda. Kalau di sini kan kiblat ke sono, kalau di Madinah kiblatnya ke utara ya, selatan, ke selatan ke sana. Jadi beda jeung rawalintah, ngisingna. Ulah lieur ca, sebab di Madinah mah kiblatna ke selatan. Ari di urang mah kiblatna Mekahna ngulon. Paham ya? Nah. Yang kedua, mayit diangkat dari pemandian. Ketika diletakkan, ini mayit diangkat dari pemandian. Eta didinya enggeus dijieunkeun celana jero. Jadi celana jero di kamar mandi lah, di tempat pemandian supaya dibawa dia geus katutup aurat. Teka tingali. Ya, diangkat ketika diletakkan, ya Pak, diletakkan mayit, maka ada ulama mengajarkan ditulis di jidatnya Bismillahirrahmanirrahim biriq, non rik, air ludah. Bapak bisa kitab dalam kitab Fathul Alam, Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Jurjani. Ada sebagian ulama mengajarkan begitu mayit ditaruh, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di palanya Bismillah. Ulah pakai spidol. Ulah make cat. Ulah make pulpen. Itu haram. Jadi kalau kita nulis sesuatu di badan mayit dengan tinta, haram. Karena nanti kata ulama itu mayit akan pecah, keluar darah, maka haram bercampur dengan darah mayit. Asma Allah haram. Maka pakai ludah saja atau pakai minyak wangi boleh. Pakai minyak wangi, tulis Pak Bismillahirrahmanirrahim, atau pakai cai jam-jam. Osok diamalkeun eta osok utara. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu keamanan di kubur. Bahkan di Sarah Ratibul Haddad, Sarah Ratibul disebutkan ayah seorang bapak maut, cek bapana ya jang bapak lamun maut tolong tulisan Bismillah.
Begitu meninggal dunia ternyata ketika rek diajab terjadi diajabna sebab di dinya bismillahirrahmanirrahim. Terjadi diajab, enggak jadi diajab karena ada bismillahirrahmanirrahim. Aman dari siksa kubur. Walaupun dengan amat tentunya, tapi ya bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah jangan pakai tinta, nggak boleh, haram. Kemudian dadanya la ilaha illallah. Dada si mayit dipakai la ilaha illallah. Tulis Pak, ambil air jam-jam boleh, pakai minyak wangi boleh. La ilaha illallah supaya aman dikubur. Ayat kitabnya. Ayat kitabnya. Bukan mengada-ada. Jangan pakai spidol, ulah pakai spidol, haram. Dina kitab Fathul Mu'in dikatakan wa yuhramu kitabah syai' minal Qur'an wa yuhramu kitabatu syai'in minal Qur'an wa asma Allah 'alal kafan wala ba'sa bi kitabati birriq. Haram lamun nulisna pakai tinta. Wala ba'sa bi kitabati hi birriq, maka tidak haram kalau ditulisnya dengan pakai ludah. Aya kitabna ce ngan orang kakarak ya. Aya nu kakarak terang teu? Kakarak. Oh, teu meunang, Pak. Sebab tulisan itu nanti akan kena darah. Haram, tercampur najis asma Allah, ayat Quran haram. Seperti ibu bikin undangan ya, nyen undangan kawinan, sok aya bismillahna tadi undangan. Nah, lamun bismillahna pakai bahasa Arab assalamualaikum dibuang ke sampahan, eta bisa murtad. Lamun niatna menghinakan Al-Qur'an. Bisa kufur. Orang mengagampangkan nyen undangan assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Ternyata undanganna bu kapicen katong sampah. Haram. Haram tuh. Apalagi yang sengaja-ngaja itu bisa kufur, bisa murtad kalau kita sengaja merendahkan asma Allah. Maka lamun nyan undangan Pak, jangan pakai bismillah, jangan pakai assalamualaikum. Enggak sih, dengan ini saya mengundang. Itu penting mah. Mengharap rahmat ridho Allah, mengundang. Topeng handapna. Kan sialnya. Atul urna bismillah. Assalamualaikum. Handapna topeng. Kan teu nyambung. Niatna marek syukuran, tapi handapna kufuran. Teu nyetel atuh ce bismillah jeung topeng mah. Bismillah nyata jeung aing teh nyetel. Ceramah Habib nyetel topeng. Kumaha rek berkah coba hajatana, berkah moal. Turun rahmat apa turun laknat? Tuh. Geus topeng hujan gede. Abres-abresan. Mana tenda can dibayar. Catering hutang. Sial. Bangkrut ya, di dunia bangkrut, di akhirat siksa. Enggak sih, sok mana hajatan mah tuh, manggil aing we geus. Teu kudu mahal-mahal urang mah. Nya punya. 3 juta ge. Alhamdulillah. Topeng berapa duit aya? Tah, topeng 5 juta. Encan daharna, geus seberapa urang eta di topeng. Olok kejo, olok hayam. 5 piring, 5 kali tah daharna 5 piring. 5 potong hayam. Di panggung berapa orang eta topeng? Loba, daharna geus berapa piring? Tuh aing mah sorangan tiluan ge kan lumayan, cuman 3 piringnya. Ulah pakai bismillah. Jangan pakai assalamualaikum, khawatir terbuang-buang. Kan jelema kadang-kadang bu tos maca dipicen apa disimpen? Tempo-tempo mah dipicen. Tempo-tempo begitu.
Kalau yang tahu mah saya nggak masalah. Oh, ayo bismillah, disimpan ke manehna. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu atau lupa atau teledor. Dipicen ka kocok, bismillah eta haram. Dosa. Jadi tolonglah nya, ulah dibiasakan gitu. Tuh. Kemudian di kain kafan boleh ditulis kain kafan. Jadi kain kafan ditulis Bu, inna anzalnahu fi lailatil, pakai ludah. Pakai ludah. Ini ibu bapak bisa baca dalam kitab Hawasil Manhaj Futuhatul Wahhab Syarah Fathul Wahhab. Ini kitab Syarah Fathul Wahhab. Juga ada hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Di situ ada, maka di kain kafan boleh ditulis inna anzalnahu fi lailatil sampai akhir. Ulah pakai tinta, ulah haram. Sebab nanti kalau mayit pecah, aya getihna kena bacaan haram. Najis. Pakai air lut atau pakai air jam-jam atau pakai minyak sengit ya. Tapi ulah sampai aya bayangan, nggak boleh ada rupanya. Cari minyak wangi yang putih sehingga nggak ada bayangan. Jangan sampai berupa. Yang bagus emang ludah atau air jam-jam. Tulis. Kemudian ini supaya teraman dari fitnah kubur ya. Dan boleh juga ditulis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Tulislah di kain kafan. Tulis. Ditulis di mana? Di kain. Cuman nggak boleh pakai tin, nggak boleh pakai speed, nggak boleh. Haram. Kemudian setiap lubang-lubang yang ada di mayit ditutup pakai kapas. Ya, dan anggota sujud, mana anggota sujud? Ya pakai kapas. Anggota sujud. Ya pakai kapas. 7 anggota sujud di pakaian. Kemudian posisi tangan mayit ada 3 cara. Dina kita fikih, posisi tangan mayit ada 3 cara. Ada 3 posisi. Yang pertama, yang paling afdal, bila mana bapak meletakkan tangan mayit, yang afdal tangan kiri sidakep, kanan lurus. Jadi kita. Jadi nu paling afdal, paling banyak fadilahna, ya tangan di dia, nu kiri di dia, ya dilepas, bungkus. Kieu Bu, supaya heesna ngeunaheun dikubur. Nahan ya kan? Lamun kieu kan ngaganjel. Coba praktekkeun ayo. Ngeunah teu lamun sare kieu nyangigir ka dieu. Ngeunah kan? Ngeunah kieu ngeunah. Ieu paling afdal. Bapak pernah teu ngabungkus mayit leungeunna kieu? Hah? Encan. Astagfirullahalazim. Gini aja, belum tahu. Kalau kiai-kiai di Jakarta, Pak, itu biasanya begini yang paling afdal. Ya, ya nggak apa-apa, nggak begini juga begini nggak apa-apa. Ini yang kedua, ntar yang kedua, tangan kanan yang kedua, ntar kita praktekin enakan mana di mayit itu. Sebab mayit juga merasakan Pak, dikubur merasa enak dan nggak enak. Ayo budak tadi dia, maju ke dia. Ayo guru.
tadi naon kan ieu moal. Coba mana kieu tah di dieu. Ayo buru. Kayak dibere besekna hiji deui lah. Si Wanda. Tuh kabur mana mah. Ente Masya Allah. Tuh kameramen bu. Coba Ustaz. Ente begini. Ya menghadap sana. Dikubur gimana dikubur? Palanya. Kalau dikubur pala ente kemana? Palanya di sini apa di sini? Di dia palana. Coba ente tangannya begini. Ngadep sono, kan miring. Nah, ngeunahnya. Tenang kan? Dah, ngeunah gitu. Nah, iya, paling ngeunah ya dikubur. Ibu ke pesen lamun mamah maot leungeunna kitu hayang kieu nya supaya ngeunah. Coba kalau begini, Pak. Nah, ngeganjel. Cengeunah. Ngeganjel capek pegel. Mangkaning nungguan kiamat. Kieu wae pegel teh. Tuh. Mana lagi pegelan? Geus heula. Enggak enak. Nyaman, paling nikmat kieu supaya ya. Boleh, Pak, begitu. Yang paling afdol tadi begini. Yang kedua, sidakep. Nah, sidakep itu, Pak, biasanya Bapak sidakepnya kayak sholat ya? Bukan. Kalau sidakep mayit beda. Kalau sholat gimana? Tangan kanan di atas, tangan kiri. Kalau mayit tangan kiri di atas, kanan di bawah. Supaya ngiket. Ini tangan kanan nggak lepas nih. Kalau begini khawatir lepas. Karena kan ngeganjal gini Pak tuh. Takutnya lepas gitu. Kan tali dibuka. Coba Kang. Udah ya. Panjang umur Kang. Panjang umur ya. Tangan kiri tangan kiri di atas. Tangan kanan dulu. Tangan kanan mana? Coba ke sana. Nah, ini bisa lepas nih tangan kanan. Kalau begini karena ganjal lepas, Bu. Lepas ini. Coba kalau tangan kiri di atas. Tangan kiri di atas. Terikat oleh tangan kiri. Jadi tangan kanan nggak lepas. Kan orang nggak ganjal gitu dah. Terlepas kena tangan kiri. Tapi kalau kia lepas. Lepas tangan. Enggak sekarang, enggak. Nuhun. Kalau sholat, Allahu Akbar. Lamun mayit, boleh sih. Begini gua boleh Pak, boleh nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Yang ketiga, tangan dilempengkan. Yang ketiga begini. Pernah nggak Papa nggak bungkus mayit kia? Sekali-kali ya tuh Pak, model ganti. Ulah eta wae. Mayit gitu hayang model baru. Kieu. Nah, yang ketiga begini. Enggak apa-apa. Kalau kita biasanya begini ya. Gini. Boleh enggak? Boleh. Mau begini boleh enggak? Boleh. Yang afdal begini. Ya, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Rek sidakep mangga, rek teu sidakep mangga, rek kieu sabelah mangga, please. Tapi yang paling afdol tadi, nu paling ngeunah Kang, yang paling nikmat yang mana? Top ya, enak ya, tuh top. Boleh bapak-bapak praktekkan. Saya ngelihat Pak di kitab juga ada. Kemudian tutup, nutupnya dari kiri apa dari kanan? Nutup boleh, nutup kapan? Nutup nak? Kira-kira
Kanan dulu, kiri dulu. Ya orang kiri lah. Kiri dulu, kanan di atas. Ya, jadi jangan kanan dulu baru kiri. Jadi kiri dulu, kanan di atas. Gitu. Kita cepetin. Dan yang paling bagus ikatnya itu di samping kiri talinya. Bapak-bapak, kalau ngikat mayit, yang paling enak di samping kiri mayit, sebelah kiri. Jadi bapak ngebukanya nggak usah bolak-balik mayit. Coba Kang, Hampura. Jadi ngikat mayit di sebelah sana. Ikatannya di sini, Pak. Ya, Cak, ngikatnya di dia. Ya, Pak, di sini, Pak. Ulat tali mati. Apa dibuka? Di sini. Begitu akang kaditu, ngebukanya gampang nggak? Ngeunah kan? Teu kudu dibulak-balik mayitnya. Enak begini. Tuh, tinggal dibuka. Udah kan. Ya. Jadi kalau bisa ngikatnya di sebelah kiri, Pak. Jadi bapak-bapak ngebukanya nggak usah ngebalikin mayit. Kalau bapak biasa ngikatnya di mana? Kalau dibuka, dia, nih Pak cari yang paling gampang, nggak usah dibalik-balikin, ikatnya di kiri. Jadi bapak nggak usah ngebalikin mayit, tinggal buka gitu nggak apa-apa. Cari yang paling mudah, walaupun boleh yang tadi nggak apa-apa. No problem. Karena ini ilmu ya, ilmu luas ya. Jadi bapak bisa dapat pilihan. Mau yang mana? Yang biasa, apa yang afdol, apa yang luar biasa. Pengen dapat pahala banyak kan? Yang afdol, yang luar biasa. Begitu. Ya karakter lelaki ya. Buat perempuan belum. Kemudian ada doa ketika melihat kain kafan. Jadi kalau ibu lagi nonton orang ngebungkus, doa enggak? Maca naon? Lah, nyalangap doang. Melongo. Ya doana ya. Ibu mah kadang-kadang ningalikeun ngan kieu doang. Waduh. Doa ya. Ikuti saya. Doa ngajele jelma keur dibungkus. Doa ngajele jalma nu keur dikafanan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi al-aman min azabil qabri wa min fitnatil qabri. Allahumma zidna imanan wa tasdiqan wa taslima. Apal ente? Pasti moal apal iya. Moal hafal. Pugu orang mah pikiran ge rada belet ya. Loba mikiran hutang wae sih. Kenapa encan? Ulangi deh itu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqihi al-aman min azabil qabri wa min fitnatil qabri. Allahumma zidna imanan wa tasdiqan wa taslima. Ngasa kitu. Disambung bulan hareup ngusung mayit mana yang afdal. Bagaimana cara sesuai sunnah Nabi sampai nguburkeun mayit. Tah anggeus, bulan hareup mah anggeus. Termasuk kain kapan buat wanita, beda teu? Bapak jeung ibu beda. Angke bulan hareup sekalian kain kapan buat wanita, sekalian mengusung mayit sampai kalian kubur. Terakhir sunnahna.
tah sakitu tah. Ieu rek bulan puasa eutik deui ce. Bulan Ramadan. Ieu pengajian berapa kali lagi? 2 kali lagi ya? 2 kali lagi, Bu. Sebab kita mau masuk bulan Ramadan. Pengajian bulan Februari masuk Sa'ban. Tanggal 1 Februari itu 13 Sa'ban, 15 hari Selasa. 15 Sa'ban Februari, tanggal 5 Februari eta nisfu. Berarti Ramadan di akhir Februari geus puasa. Itu kan Desember, Januari, Februari. Tereda tuh nya geus puasa deui tuh. Bener teu? Mudah-mudahan panjang umur. Sing sehat jasmani sareng rohani, sing barokah rezekina. Mudah-mudahan bisa nyampe ke bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan sampai nanti keluar masuk Idul Fitri. Amin ya rabbal